Pernahkah kamu merasa seolah ada mata yang terus mengamati? Bukan mata biasa, tetapi mata yang seolah tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang dirimu sendiri, tentang dunia ini, bahkan tentang realitas itu sendiri. Simbol ini muncul diam-diam di banyak tempat. Pada uang kertas dolar Amerika di atas piramida, dalam logo lembaga global, hingga dalam karya seni kuno yang berasal dari zaman peradaban yang telah lama terkubur. Kita menyebutnya mata satu atau the all-seeing eye, simbol yang misterius, memikat, dan tak jarang menakutkan. Bagi sebagian orang, ini adalah lambang konspirasi dan pengawasan global. Bagi yang lain, ia merupakan simbol kekuatan ilahi yang maha melihat. Tapi pertanyaannya adalah, apa makna sebenarnya di balik simbol ini? Apakah ia hanya dekorasi mistik atau petunjuk kuno yang mengarah pada kesadaran tertinggi manusia? Dalam video ini, kita akan menyelami tabir terdalam dari simbol mata satu, menelusuri jejaknya dari teks-teks rahasia Mesir kuno, melalui ajaran hermetisisme, hingga ke dalam ranah batin manusia itu sendiri. Kamu akan melihat bahwa simbol ini bukan hanya lambang kekuasaan, tetapi bisa menjadi kunci bagi siapapun yang berani melihat ke dalam dirinya sendiri. Kita akan mengungkap rahasia historis dan filosofi dari simbol ini yang telah lama disembunyikan dari mata publik, makna spiritual dan esoteris yang tersembunyi di balik bentuknya, dan bagaimana pemahaman akan mata satu dapat membuka kesadaran baru dalam hidupmu sekarang juga. Tapi bersiaplah, karena ketika kamu benar-benar melihat, kamu tidak bisa tidak melihat lagi. Apa yang akan kamu temukan mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap dunia selamanya. Untuk memahami makna sebenarnya dari mata satu, kita harus mundur jauh ke masa ketika simbol ini bukan hanya ornamen, tapi sebuah bahasa spiritual. Mari kita mulai dari Mesir kuno, tanah yang penuh misteri, di mana para pendeta dan Firaun tidak hanya memerintah secara fisik, tetapi juga secara metafisik. Disinilah kita menemukan Eye of Horus, atau Ujat, simbol mata yang sering diukir di makam, patung, dan manuskrip kuno. Mata ini melambangkan perlindungan, wawasan batin, dan kekuatan penyembuhan. Tapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari kesadaran yang terjaga, kemampuan untuk melihat kebenaran, bukan hanya melalui mata jasmani, tetapi melalui penglihatan batin. Namun simbol ini tidak hanya berhenti di Mesir. Dalam ajaran Hindu dan Buddhis, konsep yang serupa muncul sebagai cakra ajna, atau lebih dikenal sebagai mata ketiga. Terletak di tengah dahi, ini bukan mata fisik, melainkan pusat energi spiritual yang memungkinkan manusia untuk melihat melampaui ilusi duniawi. Di Barat, kita melihat konsep serupa muncul dalam hermetisisme, ajaran rahasia yang dikaitkan dengan Dewa Thoth atau Hermes Trismegistus. Dalam teks hermetik disebutkan bahwa Yang Maha Mengetahui melihat semua hal, bukan dengan mata, tapi dengan nous, pikiran ilahi. Di sini, mata satu bukan simbol pengawasan, melainkan lambang dari pikiran ilahi yang sadar atas segalanya. Lalu bagaimana bisa simbol yang begitu luhur ini bertransformasi menjadi lambang konspirasi dan ketakutan? Ketika pengetahuan esoteris mulai disimpan dalam lingkaran tertutup oleh ordo rahasia seperti Freemason dan Illuminati, simbol ini mulai diasosiasikan dengan kekuasaan tersembunyi. Piramida dengan mata satu di atasnya yang kita lihat di uang dolar, misalnya, bukan sekadar desain. Itu berasal dari pengaruh Enlightenment dan para pemikir rahasia yang percaya bahwa hanya dengan melihat dengan mata batin, seseorang bisa mencapai pencerahan sejati. Namun dalam dunia yang semakin terfokus pada materialisme dan kendali, makna simbol ini terdistorsi.
Ia berubah dari lambang kesadaran tertinggi menjadi tanda bahwa mereka sedang mengawasi kita. Tapi mungkin distorsi ini bukanlah kebetulan. Mungkin kekuatan terbesar dari simbol ini justru disembunyikan secara sengaja. Karena jika manusia sadar akan kekuatan penglihatan sejatinya, maka tak ada yang bisa mengendalikannya. Inilah ironi mata satu. Simbol yang terlihat eksternal namun sebenarnya menunjuk ke dalam. Simbol yang diasumsikan sebagai pengawasan, padahal sesungguhnya ia adalah undangan untuk melihat ke dalam dirimu sendiri. Bayangkan sejenak kamu berada di tengah hutan lebat, malam hari, gelap, sunyi. Kamu menyalakan senter dan dalam sekejap semua yang tadinya tersembunyi menjadi terlihat. Begitulah mata satu bekerja. Bukan sekadar penglihatan biasa, tapi sinar kesadaran yang menyingkap tabir realitas. Simbol mata satu dalam bentuk apapun, Eye of Horus, mata dalam segitiga, atau titik cahaya di tengah dahi, semuanya menunjuk pada satu ide inti, melihat dengan kesadaran yang melampaui indera fisik. Namun, ada satu pertanyaan mendasar. Siapa yang melihat saat kita memejamkan mata? Di balik penglihatan biologis, ada kesadaran murni, pengamat yang tak pernah tidur, tak pernah tertutup, dan tak pernah mati. Inilah yang dalam berbagai tradisi disebut inner eye, mata batin, atau mata Tuhan dalam diri manusia. Simbol mata dalam segitiga yang sering kita lihat dalam budaya modern sebenarnya memiliki struktur yang sangat filosofis. Segitiga melambangkan trinitas spiritual, tubuh, jiwa, dan roh atau pikiran, perasaan, dan kehendak. Mata di tengahnya adalah kesadaran yang menyatukan semuanya. Ia tidak hanya melihat, tetapi mengamati, mengetahui, dan menginsyafi. Mata ini adalah lambang dari titik keheningan di dalam diri, tempat di mana segala ilusi runtuh. Dalam ajaran Gnostik, dunia ini disebut sebagai tirai ilusi, maya. Kebanyakan dari kita hidup dalam dunia yang dibentuk oleh pikiran, emosi, dan persepsi yang terbatas. Mata satu adalah simbol dari kemampuan untuk menembus tirai itu, untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita membayangkannya. Bahkan Carl Jung, psikolog besar abad ke-20, menyebut proses individuasi sebagai proses membuka mata batin. Ia percaya bahwa manusia harus menghadapi bayangannya sendiri dan menyadari pusat kesadaran terdalam yang dia sebut sebagai self. Dan self ini adalah mata satu di dalam dirimu. Tapi disinilah letak misterinya. Mengapa hanya sedikit yang mampu membuka mata ini? Karena membuka mata sejati berarti berani melihat segala sesuatu apa adanya, termasuk kegelapan diri sendiri. Itulah sebabnya mata satu sering muncul di atas piramida, bukan di bawah. Ia berada di puncak, karena hanya mereka yang telah melewati proses pendakian batin yang mampu mencapainya. Kita bukan hanya membicarakan lambang, kita sedang membicarakan jalan evolusi kesadaran manusia, dan simbol mata satu adalah peta jalannya. Di dunia modern, simbol mata satu telah mengalami transformasi yang begitu drastis, dari lambang pencerahan spiritual menjadi ikon yang dikaitkan dengan dominasi dan kontrol. Tapi, bagaimana dan mengapa ini bisa terjadi? Kita harus melihat dari dua sisi. Sisi esoterik, yang tersembunyi dan mendalam, dan sisi eksoterik, yang tampak di permukaan dan mudah disalahpahami. Dalam sisi esoterik, mata satu adalah portal, gerbang menuju dimensi kesadaran lebih tinggi. Dalam banyak ajaran kuno, termasuk Kabalah dan Hermetisisme, mata ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang melihat keluar, tetapi melihat ke dalam. Ia adalah simbol dari kesadaran yang telah menembus lapisan ego, dualitas, dan ilusi waktu. Tapi sisi eksoterik melihatnya secara terbalik. Simbol ini dianggap sebagai alat pengawasan,
lambang Big Brother, atau konspirasi global yang tersembunyi di balik tirai kekuasaan dunia. Contoh paling jelas adalah mata dalam segitiga di atas piramida di uang kertas dolar Alelocels. Simbol itu tertulis dengan frasa Latin, Annuit Coeptis, ia mendukung usaha kita, dan Novus Ordo Seclorum, tatanan baru dunia. Banyak orang mengaitkannya dengan Illuminati, kelompok misterius yang diyakini mengontrol dunia secara diam-diam. Tapi, apakah benar seperti itu? Faktanya, para pendiri Amerika seperti Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson memang terpengaruh oleh filosofi pencerahan dan Freemasonry yang dalam dirinya mengandung elemen hermetik. Mereka tidak mencoba menyembunyikan kebenaran, melainkan membungkusnya dalam simbol agar hanya mereka yang siap yang bisa mengerti. Dalam hal ini, simbol mata satu menjadi bahasa rahasia antara para pencari. Namun, ketika pemahaman esoterik mulai lenyap dari budaya umum, yang tersisa hanyalah bentuk luarnya, dan bentuk yang kosong mudah diisi dengan ketakutan. Ironis, bukan? Simbol yang dulunya mengajak manusia melihat dengan jernih, kini menjadi simbol kecurigaan. Simbol yang mengarahkan ke dalam, kini dianggap sebagai alat kontrol dari luar. Tapi mungkin itu bukan kesalahan. Mungkin itu adalah ujian. Karena hanya mereka yang mampu melampaui ketakutan dan menggali lebih dalam yang akan menemukan makna sejatinya. Bahwa mata satu bukan milik lembaga, kelompok, atau kekuatan luar manapun. Ia adalah milik jiwa, jiwamu. Dan ia sedang menunggu untuk dibuka. Inilah paradoksnya, mereka yang mencurigai simbol ini justru belum benar-benar melihat. Dan mereka yang benar-benar melihat tak lagi takut pada simbol apapun. Simbol mata satu bukan hanya untuk dikagumi, ditafsirkan, atau dikhawatirkan. Ia adalah undangan untuk mengalami langsung. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa membuka mata sejati itu dalam diri kita sendiri? Langkah pertama adalah kesadaran diri yang radikal. Dalam keheningan, ketika kamu berhenti mengidentifikasi dirimu sebagai pikiran, emosi, atau bahkan tubuh, ada sesuatu yang tersisa. Itulah pengamat dalam dirimu, sang saksi diam. Dan itulah mata satu. Latihan pertama yang bisa kamu lakukan setiap hari adalah latihan pengamat, the observer practice. Selama beberapa menit sehari, hentikan semua aktivitas dan cukup duduk diam. Amati pikiranmu tanpa ikut campur. Biarkan mereka datang dan pergi seperti awan di langit. Perhatikan, siapa yang sedang mengamati itu semua. Semakin kamu melatih ini, semakin kamu sadar bahwa kamu bukan pikiranmu, tapi kesadaran yang mengamati semuanya. Itulah proses membangkitkan mata satu dari dalam. Langkah kedua, mengembangkan intuisi spiritual. Mata fisik melihat dunia luar. Mata batin merasakan energi, makna, dan getaran yang tersembunyi di balik kejadian. Kamu bisa mengasah ini melalui meditasi, simbolik. Bayangkan simbol mata satu dalam ruang hatimu. Rasakan cahayanya perlahan membesar, menembus dadamu, dahimu, hingga keluar melalui mahkota kepala. Lalu tanyakan, apa yang belum kulihat hari ini? Diam, dengarkan. Kebenaran yang datang dari keheningan. Itulah pesan dari mata satu. Langkah ketiga, hidup dalam kesadaran. Ini bukan soal menjadi spiritual di ruang meditasi saja, tapi membawa kesadaran itu ke dalam setiap tindakan kecil. Saat kamu berbicara, makan, berjalan, atau bahkan berselisih, setiap momen bisa menjadi latihan untuk melihat apa niatku, apa reaksiku, apa ilusi yang sedang bermain di sini. Mata satu bukan milik para elit. Ia bukan alat rahasia organisasi bayangan. Ia adalah kemampuan alami setiap manusia untuk hidup dalam cahaya kesadaran. Namun tentu saja, jalan ini tidak selalu mudah. Kamu akan menghadapi ketakutan lama yang muncul ke permukaan,
kebiasaan reaktif yang mencoba mempertahankan ilusi ego, dan mungkin rasa kehilangan identitas lama yang dulu kamu anggap sebagai dirimu. Tapi semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang melihat dengan mata yang benar. Dan ketika mata satu benar-benar terbuka, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Bukan sebagai tempat ancaman, tapi medan kesadaran yang penuh makna. Simbol mata satu telah muncul di sepanjang sejarah, melintasi peradaban, agama, dan filsafat, bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai panggilan. Bagi yang memperhatikannya hanya dari permukaan, ia tampak seperti simbol kekuasaan. Namun bagi yang berani menyelam lebih dalam, ia adalah cermin kesadaran. Kita telah menelusuri jejaknya dari Mesir kuno ke ajaran hermetik, dari meditasi batin hingga kekacauan dunia modern. Dan satu hal menjadi jelas, mata satu bukan sekadar simbol, ia adalah pengalaman. Sebuah kondisi batin di mana kamu tidak lagi menjadi korban ilusi, tetapi pelihat dari kebenaran sejati. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu mata satu? Tapi, apakah kamu sudah berani melihat? Karena saat kamu benar-benar melihat, bukan dunia yang berubah, tapi caramu melihat dunia itulah yang berubah. Dan di titik itulah, simbol mata satu tak lagi berada di luar. Ia menjadi hidup dalam dirimu, sebagai keheningan yang sadar, sebagai cahaya di balik mata, sebagai penuntun dalam kegelapan. Jika video ini menggugahmu, bagikan dengan mereka yang juga sedang mencari kebenaran. Tinggalkan komentar. Apa makna mata satu menurutmu? Apakah kamu pernah melihat dari tempat yang lebih dalam dirimu sendiri? Dan tentu, jangan lupa subscribe untuk terus menjelajahi pengetahuan kuno, misteri batin, dan rahasia yang terlupakan bersama kami di Kamar Rahasia. Karena dunia ini tidak hanya seperti yang tampak, dan mereka yang tahu cara melihat akan menemukan kebenaran yang tak bisa disembunyikan lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap terjaga, tetap melihat.